Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sabni Ramadan dari kelas 5 Studi Agama-Agama. Video ini merupakan sebuah tugas pada mata kuliah Tafsir Hadits Tematik Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai khalifah. Lalu masuk ke pengertiannya. Apa itu khalifah? Khalifah al-khalifatu dalam bahasa Arab memiliki arti pengganti atau wakil. Dalam konteks ini, manusia menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam serta seluruh makhluk hidup di dalamnya. Konsep manusia sebagai khalifah, wakil atau pemimpin di bumi merupakan gagasan penting dalam teologi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Khalifah di sini merujuk pada tanggung jawab manusia untuk mengelola dan menjaga alam semesta sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Kita masuk ke poin pertama. Di sini saya mengambil tafsir Al-Quran dari kitab Tafsir Jalalain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yukhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa adam qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku dima yuriquha bil qatli kama fa'ala banul jani wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikata fadaraduhum ilal jazair wal jibal wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika ay naqulu subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu lak nazahaka amma la yaliqu bika falla muzaidu wal jumlatu halun ay fanahnu ahaqqu bil istikhalaf qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi, mereka akan menggantikan aku dalam menjalankan hukum-hukumku di bumi, dan dia adalah Adam. Mereka atau para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dengan melakukan maksiat dan menumpahkan darah? Menumpahkan darah dengan membunuh seperti yang dilakukan oleh anak-anak jin dan mereka pernah berada di bumi. Ketika mereka berbuat kerusakan, Allah mengirimkan malaikat kepada mereka, lalu mereka diusir ke pulau-pulau dan gunung-gunung, dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikanmu. Artinya kami mengucapkan Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan kami menjauhkanmu dari segala yang tidak pantas bagimu. Lam di sini adalah sebuah tambahan dan kalimat ini merupakan keterangan. Artinya kami lebih berhak untuk menjadi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya ada sebuah tafsir dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan ihwal penganugerahan karunia-Nya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan atau al-mala'ul a'la, yang artinya para malaikat, sebelum mereka diciptakan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, artinya hai Muhammad SAW, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu. Lalu ada lafal inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yakni suatu kaum yang akan menggantikan suatu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi, sebagai firman-Nya wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165.
juga firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, walau nasya ala ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 60. Yang jelas bahwa Allah tidak hanya menghendaki Adam saja, karena jika yang dikehendaki hanya Adam, niscaya tidak tepat pertanyaan malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Artinya, para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut, seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus, atau mereka memahami dari kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi, atau mereka membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya. Ucapan malaikat ini bukan sebagai penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kedengkian terhadap anak cucu Adam, sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian mufassir. Ini telah disifati Allah sebagai makhluk yang tidak mendahuluinya dengan ucapan, yaitu tidak menanyakan sesuatu yang tidak Dia izinkan. Di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi, Qatadah mengatakan para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para malaikat itu, Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, aku, Allah, mengetahui dalam penciptaan golongan ini, manusia, terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatirkan. Dan kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Di antara mereka juga terdapat para siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang cinta kepadanya, serta orang-orang yang mengikuti para rasulnya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa jika para malaikat naik menghadap Rabb dengan membawa amal hamba-hambanya, maka Dia akan menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih tahu tentang manusia. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan dalam keadaan mengerjakan sholat pula. Yang demikian itu mereka datang silih berganti mengawasi kita berkumpul dan bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lain lagi naik menghadap Allah dengan membawa amal para hambanya. Ucapan para malaikat, kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan sholat dan kami tinggalkan mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan sholat, merupakan tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada juga pendapat yang mengatakan hal itu merupakan jawaban atas ucapan para malaikat, yaitu firman-Nya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Maka Dia pun berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni mengetahui akan adanya iblis di antara kalian, dan iblis itu bukanlah seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian sendiri. Ada juga yang berpendapat ucapan para malaikat yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qalu ataj'alu fiha may yufsidu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Mengandung permohonan agar mereka ditempatkan di bumi sebagai pengganti Adam dan keturunannya. Maka Allah pun berfirman kepada mereka para malaikat, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya tempat tinggal kalian di langit itu lebih baik dan lebih tepat bagi kalian. Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Razi. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada sebuah tafsir dari kitab Tafsir Al-Misbah. Di sini dijelaskan bahwasanya kelompok ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Penyampaian itu juga kelak ketika diketahui manusia akan mengantarnya bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang tersimpul dalam dialog Allah dengan para malaikat. Sesungguhnya aku akan mendapatkan khalifah di dunia. Demikian penyampaian Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian ini bisa jadi setelah proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama, yakni Adam dengan nyaman. Mendengar rencana tersebut, para malaikat bertanya tentang makna penciptaan manusia tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku demikian, atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan mereka itu juga bisa lahir dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan dicipta itu dengan khalifah. Kata ini mengesankan makna pelerai, perselisihan, dan penegak hukum. Sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka. Semua itu adalah dugaan, namun apapun latar belakangnya, yang pasti adalah mereka bertanya kepada Allah bukan berkeberatan atas rencananya. Apakah bukan mengapa? Seperti dalam beberapa terjemahan, engkau akan menjadikan khalifah di bumi siapa yang akan merusak dan menumpahkan darah. Bisa saja bukan Adam yang mereka maksud merusak dan menumpahkan darah, tetapi anak cucunya. Rupanya mereka menduga bahwa dunia hanya dibangun dengan tasbih dan tahmid. Karena itu para malaikat melanjutkan pertanyaan mereka. Sedang kami menyudahkan, yakni menjauhkan zat, sifat, dan perbuatanmu dari segala yang tidak wajar bagimu, sambil memujimu atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, termasuk mengilhami kami menyucikan dan memujimu. Anda perhatikan, mereka menyucikan terlebih dahulu, baru memuji. Penyucian mereka itu mencakup penyucian pujian yang mereka ucapkan. Jangan sampai pujian tersebut tidak sesuai dengan kebesarannya. Menggabungkan pujian dan penyucian dengan mendahulukan penyucian ditemukan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya para malaikat itu menunjuk diri mereka dengan berkata, dan kami juga menyucikan, yakni membersihkan diri kami sesuai kemampuan yang engkau anugerahkan kepada kami, dan itu kami lakukan demi untukmu. Mendengar pertanyaan mereka, Allah menjawab singkat tanpa membenarkan atau menyalahkan, karena memang akan ada di antara yang diciptakannya itu yang berbuat seperti yang diduga malaikat. Allah menjawab singkat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Perlu dicatat bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dengan memberinya penghormatan
Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Betapapun ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang diserahi tugas, yakni Nabi Adam alaihissalam dan cucu-cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Muhammad Abduh sebagaimana diuraikan oleh Rashid Ridha dalam tafsirannya Al-Manar mengemukakan satu pendapat kontroversial. Ulama Mesir itu berpendapat bahwa tidak mustahil, tidak juga ada keberatan akal atau agama untuk memahami apa yang dinamai oleh agama malaikat, dinamai oleh orang lain hukum-hukum alam. Malaikat menurut Abduh dilukiskan oleh Al-Quran antara lain sebagai fal mudabbirati amro. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 5, yakni yang mengatur segala urusan. Ini diperankan oleh hukum-hukum alam, sehingga tidak ada salahnya memahami malaikat atau dampak dari peranannya adalah dampak dari hukum-hukum alam. Di tempat yang sama, Abduh juga menyebut tentang jiwa manusia yang seringkali memahami pertarungan bagaikan dihadapkan pada satu pengadilan di mana ia harus memutuskan pilihan baik atau buruk. Dorongan memilih yang baik lahir dari peran malaikat dan yang buruk dari peran setan. Jika demikian, dalam pandangan Abduh tidak keliru juga jika malaikat atau peranannya dinamai pula dengan nurani manusia. Tentu saja, kalaupun pendapat Abduh ini diterima, kita tidak dapat memahami bahwa seluruh malaikat adalah sama hukum alam dan nurani manusia, atau bahwa dampak kerjaannya hanya terbatas pada hukum-hukum sebab dan akibat. Karena jika demikian, apa makna kehadiran malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran? Apakah kehadirannya itu cerminan dari nurani Nabi Muhammad SAW? Kalau demikian, apakah ini tidak akan mengantar kepada pernyataan bahwa Al-Quran adalah hasil renungan jernih dan nurani Nabi Muhammad SAW? Tentu saja jangankan kita, Muhammad Abduh pun tidak berkata demikian. Ibnu Ansyur lebih lanjut menulis bahwa ayat ini oleh banyak mufassir dipahami sebagai semacam permintaan pendapat, sehingga ia merupakan pengajaran dalam bentuk kehormatan serupa dengan keadaan seorang guru yang mengajar muridnya dalam bentuk tanya jawab, dan agar mereka membiasakan diri untuk melakukan dialog menyangkut aneka persoalan. Setelah menguraikan pendapat banyak mufassir sebagaimana dikutip di atas, Ibnu Ansyur mengemukakan pendapatnya bahwa istisyarah atau permintaan pendapat itu dijadikan demikian agar supaya ia menjadi satu substansi yang bersamaan dalam wujudnya, agar penciptaan manusia pertama, agar ia menjadi bawaan dalam jiwa anak cucunya, karena situasi dan ide-ide yang menyertai wujud sesuatu dapat berbekas dan menyatu antara sesuatu yang wujud itu dengan situasi tersebut. Hemat penulis, apa yang dikemukakan Ibnu Ansyur ini setelah menemukan kata yang lebih sesuai untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata istisyarah, permintaan pendapat, sungguh tepat. Memang kondisi dan situasi kejiwaan misalnya yang terjadi pada saat pembunuhan hubungan seks dapat mempengaruhi janin. Seorang yang diliputi oleh rasa takut atau rasa berdosa ketika melakukan hubungan akan melahirkan anak yang penakut serta pemalu dan muram. Demikian pandangan banyak ilmuwan. Dari sini pula dapat dimengerti mengapa agama memerintahkan suami istri untuk membaca basmalah dan doa-doa tertentu ketika melakukan hubungan seks. Ini agar situasi keagamaan yang menghias jiwa ketika itu dapat mengalir kepada benih yang dikandung. Nah, suasana yang lalu dari dialog, yakni kesediaan bertanya dengan baik dan menjawab, itulah yang diharapkan dapat menyertai seseorang, karena itu terjadi pada saat penciptaannya, serupa dengan sesuatu yang terjadi pada saat pembuatan anak cucu Adam. Untuk poin selanjutnya, ini ada sebuah hadis, yakni dikutip dari hadis
Bukhari nomor 6605 yang berbunyi Haddatsana Ismailu haddatsani Malikun an Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suami dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga memimpin terhadap harta karun dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.